Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syarri nafsina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kebetulan giliran saya untuk menyampaikan tausiah pada kali ini terkait dengan masalah fikih ibadah. Pada waktu yang lalu, tapi sebelumnya marilah kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki, kalau nggak salah waktu itu, tentang sunah-sunah di dalam sholat. Setelah kita membahas tentang rukun-rukun di dalam sholat, nanti selain daripada kitab yang kita bahas kali ini, yaitu kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul, ada juga kita bandingkan dengan juga Fikih 4 Mazhab jilid 1 nih ya, karangan Abdurrahman Al-Juzairi, supaya kita mengetahui adanya perbedaan-perbedaan di dalam beberapa amalan-amalan sunnah yang ada di dalam perbuatan sholat. Kalau pada waktu pertemuan yang dulu kita pernah membahas sunnah-sunnah sholat menurut pendapat Imam Syafi'i, tapi kita juga boleh dong ya bahas pendapatnya imam-imam yang lainnya yang termasuk 4 mazhab, atau 4 mazhab ini yang tentunya paling banyak ya dianut oleh umat Islam. Karena mereka ini 4 mazhab ini, atau yang imam mazhab ini, yaitu dari mulai Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Itu adalah 4 imam yang tentunya banyak dianut oleh umat Islam ya di dunia kebanyakan. Tapi kalau ada pendapat lainnya dari imam-imam yang lain pun tidak mengapa. Bahkan mungkin boleh juga, bahkan ada pendapat yang mungkin dari kita, misalnya dari organisasi masyarakat kita, seperti dari ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada pendapat-pendapat lain. Sesungguhnya itu semuanya adalah merupakan suatu perbedaan pandangan di dalam menyikapi hukum-hukum dalam fikih ibadah. Tapi itu tidak mengapa. Toh dulu para ulama pun berbeda pendapat dan tidak mengapa. Dan itu pun berjalan sangat luar biasa. Sehingga di antara para imam pun terjadi toleransi yang sangat luar biasa. Maka sesungguhnya dengan adanya perbedaan ini akan berkembang nuansa ya, nuansa pendapat atau pemikiran atau ijtihad daripada para ulama itu sendiri. Memang perbedaan itu didasari oleh bagaimana cara para imam tersebut itu mengambil dalil-dalil dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Itu tentunya berbeda di dalam
ya mengadakan istimbat hukum terkait dengan hukum-hukum itu. Karena ini adalah perbuatan sunnah, maka ya tidak kalau seandainya tidak dikerjakan pun tidak mengapa. Hanya saja tidak mendapati sunnah atau amalan sunnah gitu aja. Sesungguhnya dalam ibadah sholat kita saja banyak sekali ya sunnah-sunnah yang kita lakukan. Kalau seandainya kita menjalankan atau melaksanakan rukun-rukunnya saja, itu sangat minimal atau sangat dasar sekali, sehingga ya tidak mendapatkan satu kelebihan lah, atau mungkin hanya standar saja. Kita kan menghendaki di atas standar amalan-amalan ibadah yang kita lakukan. Kita tidak mungkin kan hanya cukup ya merasa puas dengan misalnya yang wajib-wajibnya saja, yang rukun-rukunnya saja. Karena sesungguhnya yang sunnah-sunnah ini kan juga akan menambah dari amalan-amalan yang rukun atau yang wajib-wajib ini. Jika di sana sini ada yang rusak atau yang cacat, maka sesungguhnya yang sunnah-sunnah inilah yang dapat menambal kekurangan-kekurangan itu. Nah, oleh karena itulah yang sunnah-sunnah ini, sekalipun dia sunnah ya tingkatannya, tetapi dia mempunyai nilai hal yang terbaik. Ya, bahkan sunnah itu kadang dianggap sebagai yang paling afdol atau yang afdol, ya, yang paling utama. Sebagai contoh misalnya, waktu pembayaran zakat fitrah misalnya. Waktu pembayaran zakat fitrah saja kan ada waktu boleh, waktu mubah, yaitu mulai dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Itu waktu mubah. Silakan mau bayar tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 29 atau tanggal 30 Ramadan. Nah, itu mubah, silakan. Tapi ada waktu wajib misalnya. Waktu wajib kapan? Yaitu di akhir Ramadan ketika matahari tenggelam, malam takbiran, sampai menjelang sholat subuh. Itu waktu wajib. Silakan bayar. Mungkin gak sempat kemarin-kemarin, kemudian pada malam itu dia baru ingat, dia bayar. Itu namanya waktu wajib. Ada juga yang disebut dengan waktu sunnah. Nah, waktu sunnah ini adalah setelah sholat subuh misalnya sampai menjelang sholat Id. Itu waktu yang lebih utama, waktu yang terbaik, waktu sunnah. Ya, tapi kan pada saat itu kita sedang berpakaian rapi, bersih, lagi mau berangkat ke sholat untuk sholat Id. Mana sempat kita bisa mencari orang-orang kaum duafa atau fakir miskin kan ya. Boleh jadi kayak kita di sini aja ya, panitianya aja sebelum tanggal itu sudah harus beres. Setelah itu cari tempat lain kan, kayak gitu misalnya di sekitar ini kan gitu. Ya nggak mungkin kan. Ya, tapi itu waktu yang terbaik menurut para ulama. Nah ini, ya itulah. Jadi waktu sunnah atau sunnah itu adalah hal yang terbaik atau yang lebih utama. Kalau nggak salah pada saat itu terkait dengan sunnah-sunnah dalam kegiatan sholat kita, itu kita bahas tentang takbir, kalau saya takbir intiqal atau takbir perpindahan rukun sholat. Kalau takbiratul ihram kan hukumnya fardu dan wajib, itu harus dan tidak boleh ditinggalkan. Sekalipun dia dalam keadaan masbuk, tetap dia harus takbiratul ihram. Ya, tidak langsung mengikuti imam. Takbiratul ihram dulu baru mengikuti imam, kan gitu. Kondisi imam sujud ya sujud, kondisi imam ruku ya ruku, kondisi imam duduk di iftirash ya duduk. Tapi sebelumnya takbiratul ihram dulu. Nah, sedangkan takbir intiqal itu takbir perpindahan rukun sholat. Ya, dari misalnya dari berdiri mau ruku Allahu Akbar. Ya, dari berdiri iktidal menuju pada saat sujud Allahu Akbar, dan banyak ya, di selalu ada itu takbir itu. Nah,
sebelumnya, dan kita masuk kepada doaul iftitah. Ya, sekalipun pernah dibahas, kita ingin tahu ya perbedaan pendapat doa iftitah ini, supaya kita juga ya punya pemahaman lah, punya ilmunya lah, sehingga ketika kita tahu ilmunya, kita tidak langsung ya boleh menyalahkan pendapat orang lain. Doaul iftitah atau doa pembukaan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Doaul iftitah huwa alladhi yuqalu fi iftitahi sholati ba'da taharrumi, yaitu bacaan yang dibaca ketika membuka sholat setelah takbiratul ihram. Nah, tentang doa iftitah ini dalam kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahadir Rasul itu ada satu hadis. Hadis ini diterima oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah yaskutu bainat takbir wa bainal qiraati iskatan huniyatan ay hunayatan iskatatan hunayatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada kana kemudian ada fi'il mudhari, itu bisa juga diartikan sering. Ya, sering kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam di antara takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah. Iskatatan hunayatan. Ya, bidommin fafathin fatashdidin ayyasiratan, yaitu beliau diam. Hunayatan itu diam yang sejenak, tidak terlalu lama ya, sejenak, diamnya sejenak. Yasiratan, enggak terlalu lama. Fakultu, maka kemudian di sini Abu Hurairah yang bertanya, bi abi wa ummi ya Rasulullah iskatuka bainat takbir wal qiraah ma taqul. Demi ayahku dan ibuku, kata Abu Hurairah, artinya ya demi ayah bapakku dan ibuku, artinya ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iskatuka bainat takbir, engkau diam di antara takbir dan ketika membaca surat Al-Fatihah. Ma taqul, apa sih yang engkau baca ya Rasulullah? Qala, kata. Nah, ini ada saudara kita yang baca seperti ini ya. Ya. Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma aksil khotoya ya bil ma'i wasalji wal barodi. Rawahul khamsatu illa Tirmidzi. Diriwayatkan imam yang 5, berarti Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Kecuali Tirmidzi, berarti Ibnu Majah. Jadi Tirmidzi enggak meriwayatkan seperti ini. Nah, ini bacaan doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah. Dan ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ya, kalau yang sering baca ini sudah tahu artinya tentu ya. Allahumma ba'id, ya Allah, jauhkanlah ya di antaraku dan di antara kesalahan-kesalahanku atau dosa-dosaku ya, kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana telah engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakkini. Nakkini itu artinya mubalaghah ya, kebersihan di dalam itu mubalaghah itu artinya apa? Yang bermakna gitu ya. Ya Allah, sucikanlah, bersihkanlah ya, sangat bersih, minal khotoya, dari segala kesalahan. Kama yunaqqas thawbul abyadu, sebagaimana kau sucikan, kau bersihkan, sebagaimana pakaian putih ya itu dibersihkan, disucikan, minat danas, dari danas itu sama dengan wasoh.
artinya kotoran, ya. Allahumma maksil khotoya, ya Allah, ya, iksil, cuci, ya, bisa juga cuci, ya, segala kesalahanku atau dosa-dosaku bil ma'i wasalji wal barodi, dengan air dan dengan air salju atau es, dan juga dengan air dingin, wal barodi. Ini bacaan. Nah, ini diriwayatkan oleh artinya diriwayatkan oleh imam yang 5, imam hadis sahih, ya, disampaikan oleh Abu Hurairah. Tapi ada lagi juga yang dibaca juga oleh saudara kita yang lainnya, yaitu Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala bainama nahnu nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun minal qawmi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila faqala Rasulullah manil qail kalimata kadza wa kadza qala rajulun minal qaumi ana ya Rasulullah qala ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Nah, ini diriwayatkan atau disampaikan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar namanya Abdullah, ya, Abdullah Ibnu Umar, ya. Qala, ketika kami sedang sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi menjadi imam nih, ya. Nah, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari para jamaah yang di belakang itu membaca bacaannya, yaitu tadi seperti Allahu Akbar kabira, ya, Allah maha besar dengan segala kebesarannya, walhamdulillahi katsira, dan segala puji yang baginya, segala puji bagi Allah, lagi banyak pujian, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci bagi Allah sepanjang pagi dan sepanjang sore, ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa tadi itu yang baca kalimat seperti itu? Tapi ini tentunya setelah selesai sholat, bukan pada saat sholat kemudian ngomong, siapa itu? Yang batal semua, yang bukan. Ya, artinya setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah bertanya, manil qail kalimata kadza wa kadza, siapa nih yang barusan tadi mengucapkan ini seperti itu? Nabi ternyata mendengar. Jadi kalau seandainya Nabi imam, itu tahu semua tuh apa yang ada dalam diri bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Karena memang Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kondisi makmumnya. Apa yang dibaca itu terdengar oleh Rasulullah. Kalau ada bacaan yang aneh, itu terdengar oleh Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah bertanya seperti itu, orang laki-laki tadi kok dengar Rasulullah, ya. Waduh. Lalu, ya, orang laki-laki dari jamaah itu yang ikut berjamaah langsung mengangkatkan tangan. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Tadinya sebenarnya takut itu, karena Rasulullah bertanya, siapa tadi itu? Kirain mau marah, tidak. Ternyata malah Rasulullah mengatakan, ajibtulah, aku takjub dengan kata-kata itu. Aku takjub dengan kalimat-kalimat itu, ya. Ajibtulah, ya, dengan kata-kata itu. Terus kemudian futihat laha abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit karena ucapan-ucapan itu atau karena kalimat-kalimat itu. Nah, jadi dibuka pintu langit itu. Nah, ini setelah membaca bacaan tersebut. Nah, ada satu penjelasan di sini 12 pintu-pintu langit itu dibuka, ya, tidak hanya bacaan-bacaan itu saja, tapi ada juga amalan-amalan ibadah yang lainnya atau ucapan-ucapan yang baik, semua yang diucapkan oleh orang mukmin itu akan naik ke atas langit.
Ya, sebagaimana yang difirmankan Allah di surat Fatir ya, kalau nggak salah ayat 10 ya. Nah, itu dikatakan ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholih wa yarfa'u. Ya, kepadanya yaitu kepada Allah semua perkataan-perkataan baik yang kita ucapkan naik ke atas langit. Nah, itu sehingga terbuka langit itu dan langsung insya Allah terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kemudian Allah itu jauh ya. Ya Allah itu transendental. Allah itu jauh ya. Tetapi sesungguhnya Allah itu dekat, tapi Allah memilih ya, seperti sebagaimana disebutkan alal arsh ya. Setelah Allah menciptakan, Allah bersemayam di atas. Tsummastawa alal arsh ya, dalam surat Alif Lam Mim Sajadah. Kemudian Allah bersemayam di atas arash. Ya, itu ya kehendak Allah. Allah yang menginginkan untuk berada di sana. Tapi tetap saja Allah Subhanahu wa taala tidak berbentuk fisik seperti layaknya kita. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sedikit pun yang menyamai dan menyerupainya. Nah, ini terkait dengan bacaan-bacaan itu. Nah, kemudian dalam riwayat yang lainnya ini disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu. Jadi sahabat Abu Hurairah tadi meriwayatkan yang itu, bukan riwayatnya, pokoknya menerima hadis itu dari Rasulullah seperti itu. Terus sahabat Abdullah ibnu Umar itu menerima Allah ya, inni wajhtu wajhiya. Nah, kemudian ini sahabat Ali. Ya, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi ya. Kalau Abdullah bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab ya. Tapi semuanya mereka ini adalah sahabat Nabi. Ya, sahabat-sahabat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, itu dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati kabbara thumma qala wajjahtu wajhiya. Ini menguatkan lagi ya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk melakukan sholat, beliau bertakbir, kemudian beliau membaca wajjahtu wajhiya, aku hadapkan jiwa dan ragaku. Boleh jadi itu artinya seperti itu, boleh dia dengan arti yang berlebih gitu ya. Tetapi boleh juga dengan wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku. Wajah itu menjadi bahasa Indonesia. Aku hadapkan wajahku. Boleh diartikan aku hadapkan jiwa dan ragaku. Ya. Lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Tuhan yang menciptakan langit wal arda dan bumi. Hanifah, dengan tunduk, muslimah, dan berserah diri. Nah, harus tahu artinya ini. Ya, kalau baca itu. Jadi kalau imam agak bacanya lama, ada jeda berdiam lama, ya silakan baca doa iftitah, terserah Bapak. Ya, nanti di dalam kitab ini, kitab Al-Fiqhu fi Madhahibil Arba'ah karangan Abdurrahman Al-Juzairi, itu ada perbedaan pendapat para ulama ya, para ulama. Kalau ini kan belum dibahas ya, tentang bagaimana pendapat para ulama-ulama yang empat, nanti kita akan bahas ya. Kemudian wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang musyrik ya. Inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku. Jadi nusuki bisa diartikan ibadahku. Sebenarnya nusuki bahasa Arab, ibadah bahasa Arab. Jadi sebenarnya sama itu. Nusuki ibadahku. Nusuki itu sebenarnya ya segala perbuatan yang terkait dengan pengabdian kepada Allah gitu. Benarnya. Jadi artinya segala pengabdian ya segala ibadah. Ya wa nusuki. Nusuk juga bisa diartikan apa? Nusuk. Ada dam nusuk. Ada dam nusuk ya. Nah, itu biasanya dam pada saat hajinya itu haji tamattu. Nah, itu biasanya harus menyembelih 1 ekor kambing, disebut dam nusuk.
Nusuk itu juga bisa artinya peribadatan haji. Ya, nasik. Ya kan kalau kita manasik, nah, manasik itu sama. Manasik itu dari kata mansak, jamaknya manasik. Tempat-tempat untuk peribadatan haji, ya, melakukan praktek haji, manasik haji di sana. Nah, itu ada tempat-tempat untuk pelaksanaan praktek haji. Wanusuki, ya kalau di sini diartikan nusuki ini 3, ya sama. Ibadati, ya, min atfil ami alal khos. Ya, ini ibadat nusuki itu posisi dalam tata bahasa itu adalah karena maktuf, ya, ada ataf yang sifatnya umum dari khusus, ya. Ya ini dari dari khusus. Wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku. Gampang ya. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarika, tidak ada sekutu, tidak ada serikat. Nah, gampang aja tuh. Syarika itu ya, serikat itu bahasa Arab. Tidak ada sekutu ya, kecil berarti ya. Maksudnya sekutu, maksudnya nggak ada yang nemanin dia, itu kan sekutu kecil itu. Ya, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan. Wa bidzalika itu dan demikianlah. Umirtu, aku telah diperintahkan atau aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Boleh orang-orang muslim, boleh. Orang muslim itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Muslim juga berarti sejahtera, ya. Orang muslim juga berarti orang yang membawa setiap orang muslim adalah orang yang memberi keamanan, kedamaian di sekelilingnya. Itu yang namanya orang muslim, ya. Kalau ada orang muslim banyak, pasti aman yang lainnya, ya, biasanya begitu ya. Tapi kalau orang muslimnya sedikit, orang muslimnya yang gak aman. Orang muslimnya yang gak aman. Itu kadang-kadang begitu. Tapi ini adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulnya. Karena afsus salam, tebarkanlah salam, tebarkanlah kedamaian. Itulah orang Islam, dimanapun dia gak mau berantem, gak mau berkelahi, gak mau duluan yang duluin, ya, mempersoalkan sesuatu atau duluin berantem gitu. Tapi ya kalau diinjak-injak harga diri, ya kita harus bela dong, ya kan. Ya ini seperti apa yang dilakukan Rasulullah, ya kan. Rasulullah diperintahkan untuk perang itu setelah dianiaya, ya kan. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu, diizinkan oleh Allah untuk berperang bagi orang-orang yang dizolimi. Nah, diizinkan. Waktu di Mekah dicaci maki, disiksa para sahabat-sahabat Rasulullah. Belum ada perintah dari Allah untuk perang, belum. Ya, baru setelah di Madinah sudah Rasulullah membentuk negara, sudah Rasulullah membentuk pasukan yang lengkap, ya, antara suku Aus dan Khazraj tergabung dalam Ansor, juga orang Nasrani dan orang Yahudi yang ada di situ dengan perjanjian Madinah atau Madinah to Carter. Maka mereka sepakat untuk mengamankan kota Madinah pada saat itu dari rongrongan kafir Quraisy. Kafir Quraisy juga itu mengejar Nabi terus itu. Nah, berarti sejak dulu sudah ada itu, ya. Ya, artinya sebuah negara yang dicetuskan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sebagai superpower, ya, kepala pemerintahan, kepala negara, dan dia juga spiritual power. Dia pemimpin umat, pemimpin agama. Itu bagus tuh kalau seorang pemimpin kayak gitu. Sekarang ada pemimpin kayak begitu, agamanya bagus, misalnya politiknya bagus, pinter lagi dia, doktor lagi, prof, aduh mantap itu. Ya pilih dah, tahu dah gitu ya. Kalau kata orang Bung Betawi mah, tahu dah siapa dia. Ya,
Enggak, maksudnya ini bukan ini. Astagfirullahaladzim ya, bukan ini, bukan kampanye, enggak boleh kampanye. Ya. Baik ya. Nah juga ada tambahan bacaan yang lainnya ini. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li asanil akhlaqi la yahdi li asaniya illa anta wasrif anni saya. Ini panjang sekali nih doa iftitahnya. Panjang sekali doa iftitahnya ini ya. Nah di sini juga ada sampai ini lantas labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaika wasyarru laisa ilaika wa nabika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik rawahul khamsatu illal Bukhariyah. Diriwayatkan imam yang 5 kecuali Imam Bukhari. Kita ngambilnya sampai itu aja wa ana minal muslimin ya. Tapi ini panjang banget ini. Itu kalau mau sholat sendiri silakan baca yang panjang ya biar sempurna. Tapi kalau sholat ya imam apalagi makmum ya jangan dah yang panjang-panjang ya. Baik, itu doa iftitah ya yang mari kita coba lihat pendapat para ulama tentang ada perbedaannya tentang doa iftitah itu sendiri. Di dalam kitab Al-Fiqh fi Madhahibil Arba'ah. Ya, saya lihat di sini atau fikih 4 imam mazhab ya, yang tentunya ini semua ada perbedaan ya pendapat tentang ini. Membaca doa iftitah. Nah, ini jadi menurut 3 mazhab ya, selain daripada Imam Malik membaca doa iftitah itu disunahkan hukumnya. Kalau Imam Malik malah justru kebalikan, membaca doa iftitah itu makruh. Nah, ini Imam Malik disebutkan di sini makruh. Nah, ada beberapa pendapat ya para ulama atau catatan di sini. Nah, menurut mazhab Hanafi, kalimat yang mesti dibaca pada saat doa iftitah ini menurut mazhab Hanafi, dia tidak mengambil dalam hadis Rasulullah. Mungkin ada hadis yang lainnya ya, kita tidak tahu. Ini kan yang saya sampaikan hanya cuma beberapa saja, karena setelah itu di sini udah habis ini. Itu bacanya subhanakallahumma wa bihamdik ya wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, itu aja itu. Itu cuma sedikit. Ya. Jadi subhanakallahumma wa bihamdik, aku memuji engkau ya Allah sebagai Tuhan yang maha suci dengan kesuciannya, yang selayaknya melekat ya pada keagunganmu, dan dengan segala puji yang seharusnya aku ucapkan atas kesucianmu. Sedangkan makna watabarokasmuk itu tadi arti panjangnya. Tapi kalau arti pendeknya maha suci Allah, wahai Tuhan, dan segala puji bagimu, udah gitu doang ya, gitu. Itu kan gitu aja. Kalau tabarokasmuk ya, itu segala keberkahan ya atas namamu ya, segala keberkahan ya sungguh kekal selamanya dan kebaikanmu sungguh abadi ya, itu makna panjangnya ya, makna dari tabarokasmuk. Sebenarnya tabaroka itu artinya maha suci, bisa juga. Tapi tabaroka lebih cenderung kalau dari akar katanya, dari kata baroka itu keberkahan. Jadi segala keberkahan yang terdapat pada namamu. Nah, artinya nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kalau nama Allah kita sebut, kebaikan itu akan tambah pada diri kita ya, karena Allah selalu membersamai kita ya, membersamai kita, bahkan lebih dekat membersamai kita pada saat kita berzikir, membersamai kita terus pada saat kita berzikir, apalagi kita sholat
Itu dekat karena kita bacaan-bacaan yang kita lontarkan itu adalah memuji nama Allah. Pada saat berdiri kita memuji Allah. Pada saat kita ruku kita mensucikan nama Allah, memuji juga istilahnya. Pada saat kita berdiri dari ruku atau i'tidal kita juga memuji nama Allah. Pada saat sujud kita memuji nama Allah dan mensucikan nama Allah. Pada saat duduk baru kita minta mohon ampun pada Allah, dan juga ada pujian juga kalau yang panjang. Boleh sih yang singkat ya, doa doa di antara dua duduk di antara dua sujud itu sedikit aja, cuman Robbi fili 3 kali nggak apa-apa. Itu ada satu pendapat yang membolehkan baca cuman gitu aja. Ya Allah ampunkanlah aku dosaku. Ya Allah ampunilah dosaku. Ya Allah ampunilah dosaku. Udah gitu aja. Nah itu doa, itu boleh yang baca begitu aja. Nah yang kalau yang panjang ya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Boleh itu yang panjang, yang sempurna. Nah selanjutnya makna wa ta'ala jadduk, sungguh tinggi kebesaranmu dan sungguh tinggi keagunganmu. Ini makna ininya ya, makna panjangnya. Sebenarnya ya sungguh tinggi, jadduk itu ya kebesaranmu gitu aja, kemegahanmu ya, kemegahan atau keagunganmu. Nah, ini menurut mazhab Hanafi doa ini disunahkan bagi imam, bagi makmum, juga orang yang sholat sendirian, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Hanya saja di sini ada pengecualian. Apabila seorang menjadi makmum sementara imamnya sudah langsung baca Fatihah, maka tidak perlu membaca doa iftitah bagi mazhab Hanafi. Ya. Dan apabila seorang yang menjadi masbuk, ia boleh membaca doa tersebut meski imam telah sampai rokaat yang kedua, asalkan imam tidak langsung membaca surat Fatihah pada rokaat tersebut. Nah itu boleh kalau baca doa iftitah. Misalnya ya sebaiknya sih kita langsung ikut aja. Ya, jadi Allahu Akbar, langsung ikut aja. Posisi imam ruku ya ruku, posisi imam sujud ya sujud gitu aja. Nanti kekurangannya ditambah, begitu aja udah. Ya, jangan lupa takbiratul ihram. Jangan lupa takbiratul ihram, karena ini ulama sepakat empat-empatnya takbiratul ihram itu wajib ya atau rukun ya. Baik, tapi sepakat ulama lah, kebanyakan sepakat ya. Nah sekarang menurut madhab Syafi'i, kalau imam madhab Syafi'i atau madhab Syafi'i, kalimat yang mesti dibaca saat doa iftitah adalah ini diambil dari surat Al-An'am ayat 79. Al-An'am ayat 79 dan Al-An'am ayat 162-163. Tadi bacaan di hadis. Nah sekarang bacaan di dalam sholat. Di dalam Al-Quran, maaf. Di dalam Al-Quran juga ada bacaannya ya. Di surat Al-An'am ayat 79. Ya di sini artinya aja nih. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Nah itu bunyi dalam Al-Qur'an di surat Al-An'am ayat 79. Kemudian bacaan inna sholati itu di ayat yang jauh 162 163 di surat Al-An'am juga bunyinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Nah ini beda, awalul muslimin. Ini bedanya, karena ini yang baca adalah Nabi Ibrahim kalau nggak salah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang baca. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Pertama kali berserah diri atau pertama kali menjadi seorang muslim. Maka kemudian dari mazhab Syafi'i ini mengambillah bisa ini digabungkan dengan ada yang di dalam hadis. Ya ini mungkin ya. Tapi boleh juga kalau membaca yang ada di surat ini
surat Al-An'am. Kalau di surat Al-An'am yang dibaca, maka tidak boleh dirubah. Ya, tidak boleh dirubah misalnya wa ana misalnya. Tapi semua bacanya sama ini. Ya udah baca, kita niatkan bahwa kita baca ayat yang di hadis gitu. Karena kita bukan termasuk orang yang pertama kali muslim kan. Nah, kita masuk Islamnya ya udah jauh 1400 tahun yang lalu kan. Ini bacaan ya Nabi Muhammad juga, ini Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad kan ada di sini juga ditambah dengan ada yang di dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Nah, ada tambahan menurut mazhab Hanafi. Jadi kalimat ini boleh dibaca sebelum berniat katanya. Untuk melaksanakan sholat fardu sebagaimana juga boleh dibaca setelahnya. Sedangkan pada sholat sunnah dibaca setelah melakukan takbiratul ihram. Tapi kalau Imam Syafi'i setelah takbiratul ihram, ya dibaca setelah takbiratul ihram tentunya. Nah, jadi di dalam mazhab Syafi'i tentang membaca doa iftitah ini ada 5 syarat ya yang harus diperhatikan. Yaitu ya, hal-hal yang disunahkan dalam sholat ini. Ini udah pernah dibahas ya di sana ya. Syarat dalam arti maksudnya doa iftitahnya ini. Misalnya ya kalau seandainya kita dalam posisi makmum, maka kemudian imam sudah baca Fatihah, ya diberhentikan boleh. Atau secepat mungkin membaca doa iftitah. Begitu ya. Jangan sampai ya kita juga balapan gitu dengan imam. Nah, menurut mazhab Hambali, kalimat yang mesti dibaca saat doa iftitah sama seperti doa yang disebutkan oleh mazhab Hanafi. Jadi kalau Imam Hambali itu seperti yang bacaan tadi, Subhanakallahumma wa bihamdika, ya, Subhanakallahu, di sini sebutkan ya, Subhanaka, tadi apa? Subhanallahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuk, wa ta'ala jadduk wala ilaha ghairuk. Itu. Ini mazhab Hambali ya, sesuai dengan pendapat di dalam kitab Al-Fiqh fi Madzahibil Arba'ah. Ini ngomong-ngomong pintu belum dibuka kan? Berarti masih lama. Barangkali ada yang mau bertanya ya boleh. Tapi sebentar dulu supaya lengkap ya. Nah, menurut mazhab Syafi'i ini disebutkan ya, di sini ada satu perbedaan antara mazhab Hambali dengan mazhab Hanafi, Syafi'i ya kalau salah ya. Namun mereka juga membolehkannya siapa saja untuk membaca kalimat yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i untuk doa iftitahnya. Jadi boleh ya, udah mulai. Jadi di mazhab Syafi'i pun tidak mengharuskan membaca seperti apa yang dalam bacaan doa iftitah yang dibaca oleh mazhab Hanafi. Boleh, silakan memilih yang apa yang dibaca dalam mazhab Syafi'i, yaitu wajhatu wajhiyah, itu boleh. Nah, jadi mazhab Hambali tidak saklek, artinya silakan baca itu. Nah, menurut mazhab Maliki, ini pendapat yang diunggulkan dari mazhab Maliki ya. Doa iftitah menurut yang pendapat itu adalah yang paling diunggulkan itu makruh menurut mazhab Maliki, dengan alasan karena para sahabat Nabi tidak melakukannya, ini katanya. Meskipun sebenarnya hadis yang terkait dengan doa iftitah itu dikategorikan sahih, tapi mazhab Maliki mengatakan itu makruh katanya ya. Bahkan mereka mengutip pendapat Imam Malik yang menganjurkan untuk membacanya dengan kalimat. Tapi tetap aja ada juga dari sekelompok mazhab Maliki yang membolehkan juga membaca seperti yang dibaca oleh mazhab Hanafi. Yaitu apa? Subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk, ya, wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, itu doang itu. Tapi ditambah wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardi hanifan sampai terakhir. Itu boleh, juga ada yang bolehkan.
Saya kira itu udah habis, cukup sampai di situ perbedaannya. Ini baru pembahasan tentang doa iftitah. Nah, insya Allah dengan kita memahami seperti itu, maka kita ya akan mengetahui, ya memberikan satu pemahaman. Ya terkait doa itu Allahumma ba'id baini yang dibaca oleh ya saudara kita dari kelompok Muhammadiyah itu juga baca seperti itu. Nah, itu biasanya itu ditetapkan oleh majelis tarjih yang ada di Muhammadiyah. Majelis tarjih itu ulama-ulama yang dipilih khusus untuk bisa berijtihad itu pada saat itu. Biasa nggak bisa ngambil dari pertama Quran, hadis apa ini, itu terserah, ditetapkan oleh ulama-ulama. Mana yang paling kuat menurut mereka kata ya. Nah, diambillah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya itu ya. Tapi dari empat imam ini tidak ada yang baca bait, tapi nggak masalah ya. Toh itu ada dalilnya dan sahih ya. Yang menyampaikan adalah Abu Hurairah ya. Kalau wajah itu Imam Ali radhiyallahu an. Allahu akbar kabira itu Abdullah bin Umar. Itu segitu aja nggak apa-apa. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Cukup. Ya kalau pendek banget bisa jadi makmum, itu aja. Kita boleh memilih. Namanya juga sunnah. Ya kita boleh pilih. Ya, kalau mau yang panjang seperti tadi Allahumma ba'id baini khotoya boleh. Atau wajah tu wajah. Terima kasih, kurang lebihnya nggak ada pertanyaan kayaknya nih. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan nih berarti saya terima kasih banget. Berarti paham semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berarti paham semuanya, ngerti semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nempel. Walaupun kalau udah usia tua mah nempel sebentar doang, ntar pasti lupa lagi. Baik, terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.